Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah. Kembali kita masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu buang hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada hari ini itu semua karena kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya bawa Ibu, Bapak, Saudara sekalian untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami hidup. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Perlindungan Tuhan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih boleh kembali datang memuji-Nya. Meskipun kami tidak boleh bertatap muka, kami percaya Kau selalu ada di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah esok pada pagi hari ini kami mohon kiranya Tuhan kami memberikan melindungi kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari Allah menganugerah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan kita merasakan bahwa Tuhan ada. Aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Dan rumah tetapi bersama dengan
Shalom. Ya, apakah suara saya bisa didengar dengan baik di sana? Ya, shalom Pak. Oh, baik, bisa ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan ini, pertama saya menyampaikan ucapan syukur saya kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami di dalam keluarga, di mana kemarin kami telah dinyatakan positif. Namun puji Tuhan, kalau saat ini kami merasakan sukacita, merasakan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang senantiasa mendukung kami di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Temanya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Firman Tuhan ini saya ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31, saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, tema saya ambil dari ayatnya yang ke-31. Yang mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ini berbicara kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Mereka ada di dalam pembuangan ini selama 70 tahun lamanya. Tentunya waktu yang lama, waktu yang panjang, di mana dalam kehidupan mereka mengalami suatu pergumulan, mengalami penderitaan. Kenapa, saudara? Karena mereka di tempat atau di tanah asing. Mereka tinggal sebagai budak. Dan di dalam kehidupan mereka merasakan penindasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tentunya di dalam kondisi seperti ini adalah pergumulan yang sulit. Di dalam kehidupan mereka mengalami keputusasaan, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-27. Apakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, ini merupakan ungkapan hati dalam keputusasaan mereka. Di dalam kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam pembuangan ini merasa bahwa hidupnya tersembunyi dari Tuhan, merasa tidak diperhatikan oleh Allahnya. Memang tidak gampang, saudara, hidup di dalam kesulitan, kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah terkadang di dalam kehidupan kita merasakan pergumulan yang mungkin sangat berat, sangat sulit. Saudara, apalagi di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Belum lagi dengan varian-varian yang baru. Sudah lama kita juga menanti-nanti bagaimana COVID ini selesai. Saya sebagai seorang pengajar di sekolah juga bergumul karena harus mengajar secara online. Murid-murid juga bergumul karena mereka sudah bosan, rindu untuk sekolah seperti dulu lagi. Saudara. Belum lagi di dalam kehidupan kita yang terkena sakit penyakit ya akibat pandemi ini, saudara. Bagaimana pergumulan kami yang tentunya kami tidak menyangka, saudara, kalau kami pun harus mengalaminya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi-kondisi yang sukar, kondisi-kondisi yang sulit, sesuai yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa akhir zaman kehidupan kita akan semakin sulit, semakin sukar. Namun pertanyaannya dalam kondisi seperti ini, apakah membuat kita putus asa, membuat hidup kita jauh dari Tuhan? Tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kita, di mana Tuhan telah mengingatkan, telah memberikan semangat lagi kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar ini, saudara. Di dalam kehidupan kita harus terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan pertolongan Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Nah, saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya, saudara? Nah, menanti-nantikan Tuhan berarti yang pertama kita berharap kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel diingatkan kembali untuk berharap kepada Tuhan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, saudara. Arti menanti-nantikan Tuhan yang kedua di sini, yaitu menanti dengan sabar. Terkadang, saudara, ketika kita menunggu jawaban Tuhan, terkadang kita tidak sabar. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak memperhatikan lagi dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan ini. Yang tadi dikatakan dalam ayat 27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa Israel ini juga, saudara, ketika tidak sabar dalam menantikan Tuhan, mereka mulai beralih penyembahan mereka kepada berhala, meninggalkan Tuhan dan hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan berarti kita harus menanti dengan sabar akan pertolongan Tuhan. Arti yang kedua, menanti-nantikan Tuhan berarti yaitu menunggu pertolongan dari Tuhan. Saudara, pertolongan kita sebagai umat Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain, saudara.
pertolongan kita dari Tuhan. Arti menanti-nantikan Tuhan yang keempat, yaitu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percaya itu adalah iman. Jangan sampai dalam kondisi yang sulit, kondisi yang sukar ini, saudara, di dalam kehidupan kita kehilangan iman, kehilangan percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, iman telah diuji. Bangsa Israel mengalami ujian iman. Apakah mereka umat Tuhan yang sejati atau mereka umat Tuhan yang gagal di dalam iman mereka? Saudara, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah iman di bumi ini, saudara? Saya percaya bahwa pandemi ini diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap bergantung menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Artinya yang kelima yaitu memandang hanya kepada Tuhan. Ingat saudara. Ada 5 hal yang saya sampaikan dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang artinya berharap. Menanti dengan sabar, menunggu pertolongan dari Tuhan, dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, lalu memandang hanya kepada Tuhan. Jangan memandang kepada yang lain, saudara. Pandanglah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan pertama tadi, apa arti menanti-nantikan Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua di sini, mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Jawabannya ada di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 29. Saudara. Mari kita perhatikan lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai 29 ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Inilah saudara alasannya mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan adalah Allah yang kekal. Coba kita bandingkan, kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, saudara. Saya akan bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Inilah alasan kita, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena Allah yang pencipta langit dan bumi ini, Allah Alfa dan Omega. Allah yang sudah ada dan yang akan datang. Inilah harapan kita, saudara. Ketika kita berharap kepada Tuhan, harapan kita kekal. Karena Tuhan kita hidup selama-lamanya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam Yesaya, kita kembali dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, bahwa
Allah kita adalah Allah Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Artinya saudara, Tuhan itu senantiasa ada, tahu segala permasalahan pergumulan, termasuk pergumulan bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan. Termasuk juga saat ini pergumulan dalam kehidupan kita. Dia tahu saudara. Dia Allah Israel yang tidak pernah tertidur. Kalau manusia terbatas saudara. Tetapi Allah tiada batas. Allah itu senantiasa ada dan menjadi penolong dalam hidup kita. Alasannya saudara, ketika kita harus menanti-nantikan Tuhan juga terdapat di dalam ayatnya yang ke-29. Dikatakan begini saudara. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, kita menanti-nantikan Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberikan semangat, saudara. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28, saudara. Kita bisa lihat sebentar di sana di dalam Matius pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-11. Ayat yang ke-28 dikatakan begini, saudara. Marilah kepadaku, semua akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, inilah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Inilah Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai, Dia adalah Allah Immanuel, saudara. Dan Dia yang mengundang dalam kehidupan kita orang-orang yang lelah, orang-orang yang hidup di dalam masalah, orang-orang yang hidup dalam pergumulan. Karena Allah tahu bahwa di dunia ini ketika kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya masalah, pergumulan yang harus kita hadapi, saudara. Tapi Tuhan tahu dan mengundang kita. Marilah kepadaku. Marilah kepada Tuhan. Yang mengundang di sini bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Janjinya apa, saudara? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu, saudara, dalam masalah pergumulan apapun di dalam kehidupan kita, saudara, tetaplah kita nantikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tahu apa alasan mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya yang ketiga, bagaimana keadaan orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan? Ini pilihan, saudara. Apakah kita mau terus menanti-nantikan Tuhan atau kita tidak lagi menanti-nantikan Tuhan? Mungkin karena jawaban doa belum sampai kepada kita. Bagaimana keadaan orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan? Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-30. Nah, di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tertanduk. Saudara, orang-orang muda menggambarkan orang-orang yang secara fisik adalah orang-orang yang kuat. Teruna-teruna adalah juga menggambarkan orang-orang yang kuat, saudara. Tetapi ketika orang-orang yang kuat tidak lagi menanti-nantikan Tuhan, maka yang terjadi adalah
menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ini kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, saudara. Dalam masalah apapun, pergumulan apapun, saudara. Mari kita terus menanti-nantikan Tuhan. Jangan menganggap kita masih muda. Jangan menganggap kita masih tua. Kita menganggap masih punya semua segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kalau kita bandingkan di dalam Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Ya. Kita lihat dulu sebentar sebagai perbandingan di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-17, ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Dikatakan begini, saudara. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ayat yang kelima, saudara. Nah, seperti halnya dengan orang-orang muda atau teruna-teruna yang menganggap gagah perkasa. Ketika mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menjadi lemah, dia menjadi tersandung. Begitu juga dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan manusia. Sekali lagi manusia terbatas. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan katakan, terkutuklah. Nah, orang yang demikian, saudara, di dalam ayat yang ke-6, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6 ini dikatakan begini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa sih kekuatan kita mau kita andalkan? Saya, saudara, pada beberapa waktu yang lalu, kami semua mengalami sakit penyakit. Pertama adalah orang tua saya. Kedua, adik saya. Ketiga, bapak saya. Keempat, anak saya, si David. Kelima, istri saya. Dan terakhir saya, saudara. Dalam kondisi seperti itu, ya terkadang kita bingung. Namun yang membuat saya tetap tenang, membuat saya tetap mengalami sukacita dan semangat untuk melayani Tuhan adalah saya punya Tuhan. Tuhan izinkan cuma mengalami sakit penyakit. Tapi hari ini saya katakan bahwa Tuhanlah penolongku, saudara. Tuhanlah kekuatanku. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, masalah boleh terjadi, tetapi jalan keluar pertolongan dan sukacita senantiasa ada diberikan dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara. Apalagi dalam pandemi seperti ini. Pandemi ini tidak pandang bulu, saudara. Orang miskin kena, orang kaya kena, pejabat kena, saudara. Mungkin orang yang sudah berhati-hati menjaga kesehatan, itu pun masih bisa kena. Lalu, bagaimana kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Harta kekayaan tidak ada artinya kalau hidup kita, saudara, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi keadaan orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan, ya, secara fisik tadi mungkin kuat, tetapi kenyataannya dia lemah dan tersandung. Lalu saudara, pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana keadaan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu
Orang menantikan Tuhan yang tadi saya katakan berharap, menunggu dengan sabar, ya, menanti pertolongan Tuhan dan mengarahkan hidup-hidup tertuju kepada ya, saudara. Keadaan orang yang menanti-nantikan Tuhan terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Begini saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah firman yang disampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, ketika mereka ada dalam masa sukar, dalam masa pergumulan yang panjang selama 70 tahun. Ada kekuatan melalui firman Tuhan ini, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita berharap pada Tuhan, masalah boleh terjadi, sakit penyakit boleh terjadi, tetapi kita akan terus mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertama, tadi orang menantikan Tuhan yaitu mendapat kekuatan baru. Kekuatan ini bukan saja berupa secara fisik, tetapi roh kita, jiwa kita, saudara, mendapatkan kekuatan baru, sehingga yang terjadi bukan keluh kesah yang membuat kita semakin letih lesu, bukan lagi kekhawatiran, nah, saudara, tapi mendapat kekuatan baru. Siapa sih yang tidak letih lesu? Siapa yang tidak khawatir kalau kita melihat, saudara, banyak sekali, hampir tiap hari diberitakan banyak yang meninggal karena COVID. Banyak sekali orang yang terkena. Bahkan saat ini karena melonjaknya, maka pemerintah mengadakan sikap yaitu PPKM. Siapa yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir, saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketakutan dan kekhawatiran itu tidak menguasai kita lagi. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, ada semangat yang baru untuk terus berkomunikasi, berhubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu burung raja wali adalah burung yang kuat, burung yang gagah perkasa. Menjadi suatu gambaran di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita diumpamakan seperti burung raja wali. Apakah burung raja wali yang kuat, yang terbang tinggi, yang sanggup menghadapi badai itu, saudara, tidak menghadapi tantangan dalam hidupnya? Saudara, burung raja wali juga dibentuk, diproses dalam hidupnya untuk menjadi burung raja wali yang kuat, gagah perkasa. Dari kecil burung raja wali senantiasa ya dilatih oleh induknya. Burung raja wali yang masih kecil ya supaya bisa terbang tinggi dilatih, yang seakan-akan sepertinya induknya ini keras dalam mendidik. Tetapi burung raja wali bertumbuh menjadi burung yang kuat, yang terbang, yang mampu menghadapi badai. Kalau kita memperhatikan saudara kehidupan burung raja wali, ketika dia sudah tua, ada waktu dibentuk lagi burung raja wali yang akan terus ya ingin menjadi kuat. Ya, yang paruhnya yang panjang,
ya patuk-patukan, saudara, ya bulunya mungkin yang sudah tua, ya ada masa dicabutin semua, tentunya menyakitkan. Ya, ada waktu di mana dia harus, ya, saudara, menghadapi yang namanya mungkin sekarang kita kenal isolasi mandiri atau ya kita di karantina. Mungkin ini prosesnya Tuhan harus menghadapi PPKM. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, burung Raja Wali menjadi burung yang gagah perkasa karena mampu menghadapi proses itu, dan akhirnya burung Raja Wali menjadi burung yang kuat, yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarkanlah di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin dalam prosesnya Tuhan, tetaplah nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Orang yang menantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Masalah tetap dihadapi, pergumulan tetap dihadapi. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita bandingkan juga di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-17 tadi, saudara, di ayat yang ke-7 dan 8, dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, ini adalah orang yang menantikan Tuhan. Apa dampaknya, saudara? Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya. Artinya orang yang menantikan Tuhan, saudara, bahwa hidup mereka hidup di dalam garis berkat Tuhan. Saudara, di situ dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering ini juga berbicara tentang kesulitan, tentang krisis. Saudara, inilah tahun kering. Masa pandemi ini adalah tahun kering, saudara. Banyak orang mengalami kesulitan, kesukaran. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya, saudara, tetap diberi kesegaran. Seperti pohon di tepi aliran air sungai. Tetap hijau. Tetap menghasilkan buah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarkanlah Tuhan senantiasa menolong kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kalau Tuhan menolong bangsa Israel ketika ada dalam pembuangan, Tuhan yang bersama juga menolong di dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan di sini, saudara, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Kesimpulan saya, dalam menghadapi pergumulan apapun, biarlah kita harus tetap menantikan Tuhan. Kita tetap berserah, berharap, menunggu jawaban Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita menantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Ada semangat baru untuk tetap mampu melakukan firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ingat, saudara, tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal bersama Dia, bersama Yesus, Allah yang kekal, Dia Alfa dan Omega. Penderitaan di dunia ini hanya sementara, tetapi kita akan memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Dan saya percaya penyertaan Tuhan tidak ada ketika ada di bumi ini. Masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua
untuk terus hidup nantikan Tuhan. Mari kita awali dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dan ibadah kita ini dengan doa. Mari semua satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini dalam kondisi yang sulit, dalam masa pandemi ini, namun kami tetap bersyukur bisa menjalankan ibadah secara online. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan pertolongan-Mu. Firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk hidup terus menanti-nantikan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu. Engkau memberkati, jauhkanlah kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit. Kalau Tuhan izinkan masalah sakit penyakit pergumulan dalam hidup ini apapun itu, kami tahu ketika kami menantikan Engkau, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Hamba berdoa saat ini. Kalau ada yang sakit kejamah, seperti Engkau telah menyembuhkan hamba-Mu bersama keluarga. Engkau jamah, Engkau sembuhkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan. Iman mereka Tuhan Engkau juga kuatkan. Iman kami Engkau kuatkan. Kiranya Tuhan terus menolong. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tapi Allah Roh Kudus yang tiada batas menjamah saat ini. Dimanapun kami berada. Menjamah. Siap mereka yang mendengar. Siap mereka yang melihat saat ini. Aliran Roh Kudus mengalir. Jamahan Tuhan mengalir saat ini. Kesegaran rohani mengalir saat ini. Damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini. Di dalam nama Yesus. Mengalir dalam tiap-tiap rumah tangga. Dalam tiap-tiap keluarga. Terima kasih Bapak. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati menyertai kami. Di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, arahkanlah pandangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera Allah, penyertaan dan pertolongan Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Di saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami sedang mengurus hamba Tuhan dan jemaat. Di bulan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pras yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan, berkati keluarga, memberikan kesehatan, sehingga untuk ke depan kembali kita boleh bersama-sama bertemu dalam kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang kita lakukan di gereja. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kami akan membacakan beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Ibadah sekolah minggu akan diadakan pada sore pukul 4 melalui Zoom. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan putra putrinya untuk dapat berkumpul bersama di dalam sekolah minggu. Yang kedua, ibadah doa syafaat yang biasanya kita lakukan pada hari Sabtu kembali akan diadakan melalui Zoom juga. Mari Bapak Ibu dapat bergabung bersama-sama dalam ibadah doa syafaat. Yang terakhir adalah pada hari Minggu depan akan kembali diadakan melalui Zoom pada pukul 8. Bapak Ibu Saudara, mari berkumpul kembali untuk masuk dalam ibadah raya pada minggu depan. Bersama-sama kita beribadah, kembali kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Demikian pengumuman pada pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, sehingga pada minggu depan
yang sehat. Tuhan Yesus memberkati.